Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah, kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat ini adalah universitas yang paling tinggi di dunia ini. Nama universitasnya adalah Universitas Kematian ya, atau Universitas Kuburan, atau Universitas Pemakaman. Karena menurut TV Lebaran, universitas tertinggi, universitas terakhir yang akan dijabat oleh manusia atau makhluk hidup adalah Universitas Kematian atau Kuburan. Dan di sana nanti kita akan membaca sebuah nasihat yang diam saja, yaitu sebuah kuburan yang bermakna adalah kematian. Di sana terdapat jejak-jejak pula dari histori atau drama Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Amangkurat yang pertama. Di sana dimakamkan keluarga Pangeran Pekik dan Roro Hoji dan putranya yang masih kecil. Yang membuat TV Lebaran ya terharu atau mungkin dia sahdu atau tertarik untuk mengunjungi tempat ini adalah di sana ini terdapat sebuah makam dari seorang wanita yang sangat cantik sekali, seorang putri yang dahulu kala menjadi korban drama dari politik kerajaan Mataram di masa lalu di era Amangkurat pertama. Dan yang bikin pilu kembali TV Lebaran ya, di lokasi ini terdapat sebuah makam putra timur, yaitu putra dari Pangeran Pekik yang sangat masih kecil. Dan beliau pun harus meninggal dalam kondisi ya konon tragis ya, atau dibunuh oleh pemerintahan di masa itu. Nah, inilah teman-teman ya lokasi dari makam Banyu Sumurup yang konon di dalamnya terdapat histori-histori sedih, histori-histori pilu di masa lalu. Dan ini saya akan melewati sisi kiri dari pemakaman ini ya, agar kita dapat mengekspedisi kondisi dari pemakaman ini lebih jeli, lebih detail. Karena TV Lebaran kan kalau mengekspedisi itu dari yang delik-delik ya, atau yang tersembunyi. Karena kan biasanya kalau orang mengekspedisi atau ya ibaratnya berkunjung ke sini kan dari sisi kanan ya. Karena kalau dari sisi kanan itu kita dapat langsung melihat kondisi dari pemakaman Pangeran Pekik dan keluarganya, juga Roro Oji sang putri cantik ya. Nah, ini teman-teman saya sedang mengais-ngais melihat-lihat kondisi di luar makam ini, apakah ada jejak-jejak dari masa lalu yang masih dapat kita temukan ya. Kalau dilihat di sini kayaknya ada bekas-bekas tembok yang original di masa lalu ya. Jadi itu kayaknya batu bata masa lalu yang kemungkinan sebelum ada pemugaran ya, atau mungkin ada pembaruan ya. Nah, ini teman-teman saya akan mencoba melangkah lagi untuk mencari jejak-jejak yang ada di sini, jejak-jejak misteri drama, misteri histori kerajaan Mataram di era Amangkurat yang pertama. Jadi Roro Oji ini dahulu kala adalah seorang putri dari Surabayan yang didatangkan oleh Pangeran Pekik untuk dijadikan salah satu selir dari Amangkurat yang pertama. Amangkurat yang pertama ini adalah putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Karena dikarenakan Roro Oji saat itu masih belia ya, jadi belum pantas untuk dijadikan selir seorang raja. Maka Roro Oji itu dititipkan kepada Ngabei Wirorejo, dan di saat diasuh oleh beliau, ternyata putra mahkota Pangeran Tejoningrat ya, yaitu putra Amangkurat pertama itu melihat kecantikan dari Roro Oji. Pada akhirnya Pangeran Tejoningrat ini meminta kepada
Pangeran Peke untuk memperistrinya ya. Ya karena alasan mungkin juga kasihan, atau mungkin juga karena Amangkurat I juga sudah banyak selir. Pada akhirnya Pangeran Peke mempersilahkan atau memberikan Roro Oji ini kepada Pangeran Tidjoningrat ya. Dan pada akhirnya Amangkurat I ini tahu kalau selir yang beliau damba-dambakan ya, beliau ibaratnya ya beliau rencanakan untuk jadikan selir itu ternyata sudah dinikahkan atau sudah diberikan kepada anaknya Pangeran Tidjoningrat. Nah disitulah Amangkurat pertama ini marah ya, dan menganggap Pangeran Peke ini membangkang atau memberontak. Dan pada akhirnya Pangeran Peke dan keluarganya beserta putra-putranya yang masih belia atau kecil itu dibunuh. Konon juga cara pembunuhan itu dengan cara digantung gitu ya, atau dengan tali ya. Terus pada saat itu Amangkurat pertama juga menawarkan kepada putranya Pangeran Tidjoningrat untuk milih tetap menjadi putra mahkota atau memilih bersama Roro Oji, tapi harus pergi dari keraton ini. Akhirnya Pangeran Tidjoningrat itu memilih untuk tetap menjadi putra mahkota, tapi dengan syarat harus membunuh Roro Oji. Dan pada akhirnya Roro Oji harus pula terbunuh dengan cara tragis di tangan Pangeran Tidjoningrat atau putra mahkota dari Amangkurat pertama. Nah itulah teman-teman ya sedikit cerita tentang makam ini, dan ini semua cerita banyak versi ya, saya hanya memberikan salah satu versinya aja. Yang jelas apa yang dapat kita ambil dari iktibar ini yaitu bahwa setiap zaman atau setiap peradaban itu meski terdapat sebuah ukiran sejarah, dan kita semua akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk mencari jejak-jejak dari pemakaman ini, jejak-jejak masa lalu. Dan ini teman-teman saya menemukan deretan batu bata, dan kemungkinan besar deretan-deretan ini adalah pondasi-pondasi original dari pemakaman ini ya. Nah ini teman-teman ya, kita berjalan lagi untuk mengekspedisi lokasi ini, kita mencari jejak-jejak masa lalu. Dan ini di sini juga ada bongkahan-bongkahan batu bata, dan menurut TV Lebaran ya, dari struktur, dari analisa waktu, ini adalah batu bata masa lalu yang original yang dipergunakan untuk membangun dari istana kematian ini ya, atau istana pemakaman ya. Ini kan juga salah satu keluarga keraton juga ya sebenarnya ya. Maka di sini ya ibaratnya ya sebuah komplek yang sebenarnya ya komplek yang ya besar juga mungkin besar juga dan megah juga di masanya ya. Karena kan bagaimanapun juga beliau-beliau yang dimakamkan di sini adalah salah satu dari kerabat keraton atau keluarga keraton ya. Nah ini teman-teman, saya akan melanjutkan lagi, dan di sini saya melihat banyak burung puyuh yang bersembunyi di semak-semak ini ya. Dan tadi saya juga melihat burung gagak kayaknya ada di sini ya. Dan di luaran dari komplek ini juga terdapat sebuah makam-makam tua yang kemungkinan besar juga ya mungkin ada kaitannya juga dengan silsilah atau kekerabatan dari kerajaan di masa lalu ya. Tapi kita tidak tahu juga siapakah yang dimakamkan di luar ini ya. Apakah abdi dalam atau mungkin sahabat karib dari yang dimakamkan di komplek ini. Yang jelas di sini terdapat seorang makam yang beliau ini adalah seorang putri cantik yang masih belia ya. Jauh-jauh dari Surabaya beliau harus menemukan cerita yang tragis di kota Mataram ini. Dan di sini juga terdapat sebuah makam yang bernisan kecil, itu adalah makam dari putra Pangeran Peke yang masih belia atau masih kecil. Itulah yang membuat TV Lebaran ini waktu datang ke sini agak terharu maru ya, sahdu atau mungkin ya berpilu-pilu ya, karena di sini terdapat makam yang saat beliau wafat itu masih belia atau masih kecil ya. Lah inilah teman-teman ya lokasi dari makam Banyu Sumurup
yang terdapat jejak-jejak pilu, jejak-jejak histori drama dari kisah Mataram di era Amangkurat pertama. Ya, kita lanjut lagi ya teman-teman, ekspedisi kita kali ini. Kira-kira nanti kita akan menemukan apa lagi? Yang jelas di sini TV Lebaran menemukan jejak-jejak dari bangunan-bangunan original dari komplek makam ini ya. Tentu ya dahulu kala kompleknya mungkin ya sangat klasik sekali ya kalau dilihat dari batu batanya ya. Tapi ya kalau menurut TV Lebaran memang tidak semegah komplek pemakaman yang ada di Gunung Kelir ya. Kalau Gunung Kelir itu memang betul-betul kayak sebuah istana yang sangat mewah ya. Karena bagaimanapun juga kan Ratu Malang itu adalah salah satu selir dari Raja Amangkurat pertama di masa lalu ya. Lah inilah teman-teman penampakan dari komplek pemakaman keluarga dari Pangeran Pekik, dan di sini terdapat seorang putri cantik dari Surabaya bernama Roro Hoyi ya. Kita bayangkan seorang putri atau wanita yang konon beliau ini adalah keturunan Cina ya, Cina Jawa. Kira-kira kita bayangkan bagaimana cantiknya, mungkin kayak Maisin ya di cerita Tutur Tinular itu ya. Jadi mungkin cantik-cantik gimana gitu ya. Ya mungkin kalau kita bayangkan di era sekarang ya, di era milenial, kalau kita melihat mungkin ya kayak itu Jakarta 48 gitu ya, bener nggak itu, yang Jakarta 48 itu loh ya, yang beranggotakan wanita-wanita cantik mirip Korea atau Cina itu ya. Itu kan matanya sipit-sipit ya, kayak Cina ya. Ya mungkin gambarannya seorang Roro Hoyi mungkin ya secantik itu ya, meskipun kecantikannya ya kecantikan klasik ya. Karena kan zaman dahulu yang namanya make up itu tidak sekomplit ini atau mungkin semewah sekarang ya. Mungkin make up pada zaman dahulu adalah make up yang original, yang menggunakan mungkin kealamian ya, dan mungkin dari makanan atau mungkin dari tumbuhan-tumbuhan ya. Nah ini teman-teman, saya juga menemukan sebuah jejak-jejak masa lalu di sekeliling dari pemakaman ini, tapi di sisi selatan. Ini ada batu bata yang berserakan. Ini kemungkinan besar menurut TV Lebaran adalah salah satu jejak pula dari masa lalu. Tapi saya tidak tahu apakah dahulu kala di sini juga ada sebuah tempat penting atau lokasi bangunan penting ya, yang mungkin ada hubungannya dengan komplek pemakaman ini. Nah inilah sebuah cerita ya teman-teman ya, sebuah histori, ukiran sejarah yang menandakan bahwa semua peradaban, semua zaman akan meninggalkan ukiran sejarah, dan kita pun nanti juga akan menjadi ukiran sejarah pula bagi generasi kita atau anak cucu kita. Dan yaitu teman-teman ya, bahwa sejarah itu yang kita baca ya, itu adalah sebuah iktibar bahwa semua yang namanya hidup akan mati, dan mati akan meninggalkan sejarah, dan yang kekal abadi adalah Sang Maha Cipta. Nah ini teman-teman, di saat saya mau pulang saya menemukan batu bata. Lah inilah batu bata yang menggambarkan masa lalu ya, dilihat dari ukiran atau jeleretan dari tengah batu batanya ya. Ini menggambarkan bahwa batu bata inilah batu bata masa lalu atau zaman dahulu di era Mataram ya. Jadi ini real bukti bahwa lokasi ini adalah lokasi yang membuktikan ada sebuah histori atau drama atau mungkin ya sejarah di masa lalu di lokasi ini atau di kota Jogja tentunya ya. Nah ini teman-teman, inilah penampakan dari pemakaman ini dilihat dari luar ya, begitu megah, begitu elegan juga. Meskipun menurut TV Lebaran aslinya itu ya dulu mungkin tidak semegah ini ya, tapi tetap megah tapi klasik ya, sederhana tapi klasik ya. Nah itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, dan mengambil iktibar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di ekspedisi berikutnya.